Namun Liu Xiang mengingatkan bahwa ini adalah formasi penjaga sekte kuno dari gerbang bintang peri. Ye Shusang yang ada di bawah perlindungan formasi es ini membuat ranahnya mendekati Martial Emperor tingkat 4. Dan bagi Ye Shusang mudah menyegel kehampaan Cuyun. Terlihat Cuyun pun tidak menyangka bahwa formasi jiwa es ini bisa meningkatkan kultivasi Ye Shusang. Liu Xiang bilang yang mengatur formasi ini total ada 20 master, yang diantaranya 18 tetua di ranah Yin Yang dan 2 tetua yang di ranah Nirvana. Selama mereka belum mati, maka formasi ini akan terus berjalan. Cuyun menyadari pantas saja istana Jiuhan tidak bergerak sama sekali, walau Cuyun membawa 1 juta pasukan ke istana Jiuhan, dikarenakan ada formasi jiwa es ini yang begitu kuat. Liu Xiang mengatakan ia bahagia bisa melihat Cuyun, tapi ia menyuruh Cuyun pergi saja, mumpung tidak ada orang yang melihat Cuyun. 这个世界能有几人可破？开吧，留在这里，我已经很满足了。 Namun tiba-tiba saja muncullah Bing Li di sana dan mengatakan bagaimana Cuyun bisa pergi sesuka hatinya karena reputasi istana Jiuhan yang telah berdiri selama ribuan tahun. Terlihat Cuyun pun mengatakan ia mengenal Bing Li walau Bing Li telah menjadi abu. Saat itu Bing Li terkejut Cuyun di ranah Yin Yang tingkat 6 karena menurut mata-matanya Cuyun hanya ada di ranah Yin Yang tingkat 4. Bing Li pun merasa takut dengan bakat Cuyun yang bisa menembus kultivasi, yaitu hanya dalam beberapa hari. Bing Li pun meremehkan Cuyun, walau Cuyun punya kemampuan, tapi tidak akan bisa keluar dari istana Jiuhan hidup-hidup. Lantas Bing Li pun bersiap menyerang Cuyun. Cuyun pun merasakan formasi jiwa es ini membuat kekuatan Bing Li menembus ranah Nirvana tingkat 2. 用常理评断，不假，出息！您使得他的真正实力大小心！不假。 出息！ Hingga akhirnya Bing Li pun menyerang Cuyun dengan gerbang esnya. Tapi dikarenakan Cuyun masih bisa menahannya, Bing Li pun terus menambah kekuatannya. Namun Cuyun berhasil menebas Bing Li dengan pedang lubang hitam yang diperkuat oleh armor Fiantine. 我要躲避了。你如何躲避？我的阵风可能……这怎么进？ Cuyun mengatakan Bing Li sangat percaya diri bahwa ia lebih kuat daripada Cuyun. Padahal setelah Bing Li tahu bahwa ia kalah dari Cuyun, ia menakuti Cuyun dengan kekuatan istana Jiuhan, dan itu sangat menyedihkan. Bing Li bilang jika Cuyun berani menyentuhnya, maka di masa depan istana Jiuhan akan membalaskan semuanya kepada Cuyun. Dan jangan berharap bisa membawa Liu Xiang. 一个都别想好过！他日九寒宫会将知道自己败了，就利用九寒。一个都别想好过！ Mengetahui Bing Li mengancamnya, Cuyun menjadi sangat marah dan ia pun sangat membenci orang yang mengancamnya dengan Liu Xiang. Saat itu Cuyun pun langsung mengikat Bing Li dengan kekuatannya dan menegaskan siapa yang berani menyentuh istrinya pasti akan mati. Bing Li merasakan niat membunuh yang kuat dari Cuyun. Ia pun mengatakan apa Cuyun benar-benar akan menghabisinya. Namun ketika Cuyun akan menghabisi Bing Li, Cuyun pun diserang oleh Ye Shusang dari atas. Ye Shusang mengatakan Cuyun memiliki keberanian dengan datang ke istana Jiuhan untuk mencari masalah. Setelah turun, Ye Shusang mengatakan seharusnya ia sudah mengetahui setelah Cuyun dan Liu Xiang keluar bersama dari alam rahasia sekte bintang kuno bahwa Lo Yun adalah Cuyun. Ye Shusang juga menduga Cuyun telah bertemu Lo Qiu dan mendapatkan manfaat dari Shou Lo Qiu. Saat itu Cuyun pun merasakan dari tubuh Ye Shusang bahwa Ye Shusang ada nafas Martial Emperor. Cuyun pun memprovokasi Ye Shusang dengan mengatakan
Pantas saja Bing Li tidak tahan dengan Ye Susang yang bersikap munafik seperti ini. Hingga akhirnya Ye Susang menjadi marah dan langsung saja menyerang Cuyun. Terlihat Cuyun pun terpental oleh serangan Ye Susang. 何必假惺惺的绕着弯手？ Liu Xiang pun menyuruh Cuyun pergi dari sini dikarenakan Ye Susang bukan lawan dari Cuyun. Liu Xiang juga tidak ingin melihat Cuyun terluka dikarenakan olehnya. Ye Susang bilang, Cuyun telah melakukan kejahatan besar karena telah memasuki istana Jiuhan dan juga menyakiti Bing Li. Namun jika Cuyun menyerahkan semua yang berhubungan dengan sekte Peri Bintang dan Shaola Qiu juga tunduk kepadanya, maka Ye Susang akan mengampuni Cuyun. Kemudian muncullah para tetua istana Jiuhan di sana. Tetua Agung Yusa pun bertanya, mengapa Bing Li berada sendirian di sini? Bing Li mengatakan ia hanya melawan tamu yang tidak diundang. Tetua Agung Yusa mengetahui bahwa Cuyun adalah orang yang selalu disebutkan Liu Xiang. Ia pun mengepung Cuyun bersama para tetua yang lainnya. Dan Cuyun tidak akan bisa keluar dari sini, bahkan jika para dewa turun ke bumi. Meski begitu, Cuyun mengatakan dalam 3 hari ia akan membawa Liu Xiang keluar dari sini. Saat itu Ye Susang pun meremehkan Cuyun yang konyol, ingin menyelamatkan Liu Xiang. Tapi Cuyun yakin dalam 3 hari lagi ia akan menghancurkan istana Jiuhan. 任何阻拦我之人都要。 可笑至极，站在这里，我都有十足的信心。 Hingga akhirnya Cuyun melarikan diri bersama piton besan yang ia keluarkan. Ye Susang pun terkejut. Cuyun punya binatang roh yang bisa bergerak melalui kehampaan. Ye Susang juga bilang percuma para tetua mengejar Cuyun dikarenakan piton besan bisa bergerak melalui kehampaan. 那灵兽能够随意穿梭的灵兽。 Ye Susang menyadari ia telah meremehkan Cuyun yang masih bisa bersembunyi dari gertakan ranah martial emperornya. Ye Susang menjelaskan pada Yusa bahwa ranah martial emperornya dengan mudah bisa memblokir kehampaan dan nampaknya Cuyun sudah mengetahui tentang hal ini. Yang intinya Cuyun hanya mengalihkan perhatian mereka agar piton besan bisa menerobos kehampaan. 隐藏。 由灵兽破开虚空，带他逃出攻击姿态，目的清楚。从他受伤那一刻， Yusa mengatakan bahwa jutaan pasukan Cuyun berada di kota Shu dan istana Jiuhan harus segera bergerak untuk menghabisi mereka semua. Namun Ye Susang bilang itu tidak perlu karena 3 hari lagi Cuyun akan datang menyerang istana Jiuhan. Ye Susang yakin dengan formasi jiwa es, pasukan Cuyun tidak akan bisa menginjakkan kaki di istana Jiuhan. 日后他会来救水流乡的100万大军，根本无法踏上，也可以挫一挫他的锐气。 Ye Susang menegaskan 3 hari lagi ia akan menghabisi Cuyun. Dengan begitu maka Liu Xiang akan sepenuhnya melupakan Cuyun dari hatinya. Ditambah lagi ia akan dengan mudah mengendalikan Liu Xiang ketika teknik hati es dilatih sampai tingkat 10. 段战力根本不可能是我们，从而完成我多年的大计。他的冰心绝情诀将会修。 Kembali pada Cuyun yang keluar bersama piton besan dari portal kehampaan. Setelah mendarat, Cuyun pun berterima kasih dikarenakan tadi piton besan sudah bekerja keras. Cuyun juga yakin dalam 3 hari ia bisa menghancurkan istana Jiuhan. Yaitu tergantung pada momentum ini. 刚才辛苦了，能否挫败九皇宫？就 Namun Cuyun merasakan di sana ada semacam vitalitas yang samar dan itu langsung terhubung dengan Cuyun melalui nadi darah. Benar saja itu adalah Ye Qianhan yang mengetahui bahwa Cuyun telah datang ke istana Jiuhan. Ye Qianhan pun menduga Cuyun datang ke istana Jiuhan untuk menemuinya. Tapi pastinya Ye Susang dan lainnya tidak akan melepaskan Cuyun. Daripada itu, ia harus menjadi penguasa penjara kuno dingin ini sebelum Cuyun dihabisi Ye Susang. Agar Cuyun bisa bersamanya
dan merawat anak Chuyun yang dikandung oleh Ye Qianhan. Kemudian Ye Qianhan menutup penjara kuno dinginnya 之前成为绝寒古域的掌控者，这样的事一定不能。 yang membuat Chuyun menjadi heran mengapa resonansi itu menghilang. Chuyun pun harus melewati istana Jiuhan terlebih dahulu untuk mengetahui tentang resonansi yang padahal itu adalah Ye Qianhan. Namun untuk saat ini Chuyun akan fokus untuk menyelamatkan Liu Xiang dan jangan sampai ia terganggu oleh masalah yang bahkan masalah itu sangatlah penting. Kemudian Chuyun pun menemui senior Mo yang sedang berkultivasi. Ia pun menjelaskan bahwa Ye Shusang telah menembus ranah Martial Emperor tingkat 4, ditambah lagi formasi jiwa es Istana Jiuhan berasal dari Sekte Peri Bintang. Diketahui kekuatan formasi ini dapat meningkatkan. Kekuatan 3000 murid Istana Jiuhan juga dapat membuat kekuatan Ye Shusang menembus ranah Maharaja setengah langkah. 直逼半步地境，这个世间仙门的正宗古阵。 不仅公主叶雪长已经 Senior Mo pun mengetahui bahwa formasi ini sudah pasti melampaui tingkat 9. Terlihat Chuyun pun tidak peduli dengan kekuatan lawan dan ia pun tidak akan menyerah dan pertempuran ini harus diperjuangkan. Namun Senior Mo mengingatkan Chuyun bahwa pertempuran ini pasti akan sangat sulit dan harus merencanakannya secara matang. Lantas Chuyun pun memberikan sebuah gulungan pada Senior Mo. Melihat gulungan tersebut, Senior Mo pun mengatakan memang masuk akal menggunakan metode ini untuk melawan formasi jiwa es. Tapi ini juga sangat beresiko. Namun Chuyun yakin dengan ini. Senior Mo pun memuji tekad Chuyun yang melampaui imajinasinya. Ia pun mengetahui mungkin dengan metode ini Chuyun juga bisa menembus ranah. Senior Mo pun mengatakan Ketua Fu terlihat tenang di luar, tapi menurut penilaiannya di balik itu Ketua Fu memiliki ambisi yang besar. Namun Chuyun bilang karena Ketua Fu memiliki ambisi besar, maka Chuyun akan menempatkan Ketua Fu dalam posisi itu. Berpindah di Istana Jiuhan, terlihat Bing Li mengatakan, waktu berlalu begitu cepat dan waktu 3 hari akan segera selesai. Tapi ia heran mengapa Chuyun tak melakukan pergerakan. Tetua Agung Yusa pun yakin formasi jiwa es di Istana Jiuhan sangat kuat, bahkan ranah Martial Emperor tidak akan bisa mengguncangnya. Dan apa yang bisa dilakukan Chuyun, dikarenakan Chuyun hanyalah ranah Yin Yang. Namun tiba-tiba saja muncul awan hitam disertai 2 naga emas. Ye Shusang pun mengetahui bahwa itu adalah artefak tingkat kaisar. Ye Shusang menduga Chuyun ingin memedatkan artefak tingkat kaisar. Sementara itu di atas awan hitam tersebut terlihat ada Senior Lin dan juga lainnya. Senior Mo tak menyangka ternyata Chuyun sedang menempa artefak tingkat kaisar. Su Jingan juga memuji Chuyun yang sangat berbakat, yang ternyata juga tahu cara menyempurnakan artefak tingkat kaisar. Dan tiba-tiba saja muncullah naga jahat yang sangat mirip dengan naga jahat Wu Jingsu. Terlihat Senior Mo pun mengetahui kelahiran artefak tingkat kaisar disertai bersama resonansi, dan tombak pelukis surgawi ini mengenali Wu Jingsu sebagai tuannya. Su Jingan mengatakan dengan artefak kaisar ini bahkan bisa menekan 100 dinasti dan menambah kekuatan dari pihak Chuyun. Terlihat Chuyun memadatkan 2 artefak kaisar sekaligus. Senior maupun mengetahui Chuyun memakai kerangka Martial Emperor sebagai janin artefak, lalu menuangkannya pada kehendak Martial Emperor yang tidak ada habisnya. Kemampuan seperti ini Chuyun sudah cukup
disebut sebagai master pemurnian artefak. Dan Cuyun juga bisa membuat dua artefak tersebut mengenali tuannya masing-masing. Artefak itu pun diberikan pada Wu Jingsu dan Senior Lin. Cuyun mengatakan ia telah memasukkan kekuatan iblis dan guntur ekstrim pada dua artefak tersebut. Selama dua senior menyerapnya, maka bisa mengendalikan dua artefak itu. Cuyun menjelaskan alasan ia bekerja keras memadatkan artefak tingkat kaisar rendah, yaitu untuk meningkatkan kekuatan dua senior. Meski begitu, senior mau bilang, meski dengan dua senjata kaisar rendah, pertempuran ini penuh ketidakpastian. Ia pun menyuruh Wu Jingsu dan Senior Lin adaptasi dengan senjata baru mereka daripada mengeluh tentang artefak kaisar yang rendah ini. Kemudian Xiao Hu melaporkan situasi bahwa pasukan Cuyun bisa menyerang kapan saja, yaitu sesuai instruksi dari Cuyun. Cuyun menyuruh sebarkan perintah bahwa perintahkan pasukan segera bertindak. Kembali pada tetua Yusa, ia pun mengetahui Cuyun telah berhasil memberatkan dua artefak kaisar. Dan nampaknya Cuyun dan pasukannya sebentar lagi menyerang istana Jiuhan. Namun Ye Shusang tidak takut sama sekali, dikarenakan istana Jiuhan memiliki formasi jiwa es. Bahkan jika mereka menyerang, maka pihak Cuyun pasti akan mati sia-sia. Juga pada akhirnya dua artefak itu akan menjadi milik istana Jiuhan. Namun tiba-tiba saja Ye Shusang dan lainnya dikejutkan dengan kekuatan es yang berubah menjadi boneka roh yang mengepung mereka. Setelah avatar roh es bermunculan, formasi jiwa es pun bergetar. Ye Shusang bertanya-tanya, apakah yang sedang terjadi? Lantas ia pun terbang ke atas dan meledakkan kekuatannya, yang membuat avatar roh es tersebut terpental. Setelah hal tersebut terlihat Ye Shusang pun sedang berkultivasi, Tetua Agung Yusa bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Menurut tebakan Ye Shusang, yang muncul di sekitar formasi 10.000 jiwa es adalah prajurit jiwa. Menurut legenda, beberapa master formasi roh kuno mengetahui cara memadatkan niat membunuh praktisi, lalu dimasukkan ke dalam prajurit jiwa, juga bisa menekan formasi jiwa es ini. Ditambah lagi kali ini Cuyun datang ke kota Shu dan membawa pasukan 1 juta orang untuk menempa prajurit jiwa, sehingga dapat menekan formasi jiwa es. Ye Shusang menjelaskan, meskipun formasi prajurit jiwa tajam, tapi tidak sepenuhnya bisa menghancurkan formasi 10.000 jiwa es. Ye Shusang menjamin dengan adanya ia di sini, tidak peduli seberapa kuat prajurit jiwa, tidak akan bisa mempengaruhi formasi. Ye Shusang mengetahui Cuyun memadatkan 2 artefak kaisar dan mengirim prajurit jiwa agar membuatnya tidak bisa bergerak. Ye Shusang mengatakan, yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu Cuyun dan pasukannya, kemudian menghabisi mereka satu persatu. Kembali pada Cuyun yang menjelaskan pada Ketua Fu, ia telah menempatkan pasukannya di sekitar formasi jiwa es untuk menggunakan prajurit jiwa. Jika prajurit jiwa berkumpul, maka dengan mudah menekan formasi roh. Ketua Fu bilang jika formasi jiwa es telah ditekan, maka harus segera bertindak mengambil alih istana Jiuhan. Tapi Cuyun menjelaskan prajurit jiwa yang ia padatkan hanya untuk menekan formasi jiwa es. Selama Ye Shusang masih ada di sana dan mempertahankan formasi, maka formasi jiwa es masih bisa berjalan dengan normal. Dan pertempuran ini masih sangat sulit.
但哦，100万兵，此战依旧艰难无比。 Namun ketua Fu bilang, dengan membuat Ye Susang tidak bisa bergerak, maka mereka memiliki satu kesempatan untuk menang. Tapi hal ini tidak bisa ditunda agar Ye Susang tidak bisa menemukan cara untuk mengatasinya. Lantas Chuyun menjelaskan pada Sujingan dan Nonashu bahwa ia telah menyerahkan 1 juta pasukan kepada Xiaohu dan lainnya agar tidak ditekan oleh prajurit jiwa. Sementara itu Chuyun dan para senior besok akan mulai menginjakan kaki di istana Jiuhan, yaitu untuk pertempuran. 正式迎战九环宫，压制。另一方面，两位，我有正式迎战九环宫。 Chuyun menyuruh Sujingan dan Nonashu mundur ke lembah Qixing, yaitu demi keamanan. Namun Sujingan nampaknya tidak mau, dikarenakan kekuatan mereka berdua juga bisa membantu dalam pertempuran, dan juga ingin melihat langsung ketika gelar budak dicopot dari lembah Qixing. Terlihat ketua Fu menyuruh Sujingan dan Nonashu untuk menuruti perintah dari Chuyun, yaitu untuk mundur ke lembah Qixing. 退守七星谷，义父，从大局出发。现在我们2人身为七星谷里，退守七星谷，义父， Chuyun juga menjamin bahwa masalah istana Jiuhan, Chuyun akan menyelesaikannya dengan aman. Hingga akhirnya Sujingan dan Nonashu pun mundur ke lembah Qixing, dikarenakan didesak oleh ayah angkat mereka. Ketua Fu bilang pada Chuyun bahwa kedua anak angkatnya memang keras kepala. Ia harap Chuyun dapat memakluminya. Chuyun pun tidak masalah dengan hal tersebut, dikarenakan lebih aman memang Sujingan dan Nonashu mundur dari pertempuran. 是再去，恐怕会有失妥当。然而从此刻开始，再去，恐怕会有失妥当。 Kemudian ketua Fu pergi beristirahat untuk pertempuran besok. Di sisi lain, 2 warga membicarakan bahwa Chuyun akan bertempur dengan istana Jiuhan, tapi nampaknya itu tidak mudah dikarenakan istana Jiuhan sudah menjadi sekte terkuat selama ribuan tahun. Ditambah lagi pastinya akan ada korban yang tidak terhitung. 列六宗之首已有1000余年，必定死。人死去，一旦败了，那股攻克九寒宫了。 Sementara itu, ternyata ketua Fu memerintahkan tetuanya untuk menyeludupkan pasukan, juga kumpulkan orang-orang penting di pavilion Wanjian. Ketua Fu pun akan mencari tempat yang tepat untuk menghabisi para petinggi pavilion Wanjian. Kemudian ia akan merebut 1 juta pasukan Chuyun, karena begitu Chuyun dan istana Jiuhan akan bertarung sampai mati, ia bisa dengan mudah mendapatkan keuntungan. Setelah itu ia menyatukan 6 kekuatan dan menjadi penguasa benua Beihuang. 大势力，成为真正的洛云和九寒宫拼得你死我活，立刻按照计划将万剑阁势力成为真正的。 Namun tetua menanyakan bagaimana nanti menjelaskan hal ini pada Sujingan dan Nonashu. Ketua Fu bilang nanti setelah hanya ia yang tersisa dalam pertempuran, setiap kata yang ia keluarkan adalah sebuah kebenaran. Ditambah Chuyun dianggap membantunya. Daripada itu besok ia akan membantu menjaga mayat Chuyun agar Chuyun mati dengan terhormat. Namun ia terkejut tetuanya langsung dibantai oleh Chuyun, yang membuat ketua Fu sangat marah ketika melihat Chuyun. 我会帮他留一个全尸，也算是帮我解除了一大烦恼。 Chuyun mengatakan rencana ketua Fu sangat bagus, namun sayangnya ketua Fu terlalu bodoh. Ketua Fu menanyakan maksud dari Chuyun. Chuyun bilang ketua Fu jangan berpura-pura bodoh, karena ia tadi jelas telah mendengar semuanya. Chuyun mengatakan ia sudah mengetahui semuanya, bahwa sejak ketua Fu menjalin aliansi dengan Chuyun, ditambah lagi ketua Fu menggunakan kristal sumber sebagai alat tawar-menawar. 云阁主，你这话以为我都不知道吗？安排亲信进入100万大这里面是不是有什么误会？以为我都不知道吗？ Juga memanfaatkan dendam antara Chuyun dan istana Jiuhan agar membersihkan semua hambatan. Dengan begitu ketua Fu akan memimpin 1 juta pasukan, kemudian menjadi penguasa benua Beihuang. Chuyun mengatakan angan-angan ketua Fu sangat luar biasa. Lantas ketua Fu bersiap untuk menyerang Chuyun.
Chuyun bilang Ketua Fu tidak usah khawatir karena hanya Chuyun yang datang ke sini. 不乏七星谷之人，没有任何人来到这里。你的如意算盘中不乏七星谷之人。 Chuyun menegaskan kecuali Ketua Fu, orang-orang Lembah Qixing tulus membantu perang dengan Istana Jiuhan. Dan jika Ketua Fu mati tiba-tiba, itu akan mengacaukan pasukan. Chuyun juga sengaja menyuruh Sujingan dan Nonasu untuk kembali ke Lembah Qixing agar mereka tidak kecewa pada ayah angkat mereka yang ternyata seorang bajingan keji. Ketua Fu pun memuji Chuyun yang sangat pintar, namun yang dimiliki Chuyun sekarang hanya melebih-lebihkan kekuatan saja. Hingga akhirnya Ketua Fu mengeluarkan kecapinya untuk menghabisi Chuyun. Ternyata Ketua Fu Rana Nirvana tingkat 4, ia mengatakan jika ia berhasil menghabisi Chuyun, maka tidak akan ada yang tahu rencananya. Bahkan jika ada yang menyalahkan dirinya, maka limpahkan semua itu ke Istana Jiuhan. Dengan begitu, Istana Jiuhan dan Pavilion Wanjian akan menjadi musuh bebuyutan. Ketua Fu bilang Chuyun masih berpura-pura tenang, ditambah lagi dalam beberapa hari saja, kultivasi Ketua Fu sudah mencapai nirvana tingkat 4. Saat itu, Chuyun mengetahui itu karena Ketua Fu menggunakan kekuatan spiritual dari Gunung Metian untuk menembus ranah. Juga menggunakan metode tertentu untuk menekan kultivasi ranah nirvana tingkat 3. 将修为压制到涅槃3重，他的充裕灵力成功进入正常。我在短短数将修为压制到涅槃3重。 Namun sayangnya Chuyun mengetahui tentang semua itu. Dan sebenarnya Ketua Fu lah yang melebih-lebihkan kekuatannya. Hingga akhirnya Ketua Fu menyerang Chuyun dengan kecapinya. Akan tetapi ia terkejut sekaligus ketakutan ketika melihat Chuyun bersama budak pedang Fang Wuji dan lainnya. 旋风，你们不，旋风，你们不。 Chuyun mengatakan tidak berguna jika Ketua Fu tahu bagaimana Fang Wuji dan lainnya masih hidup. Namun tenang saja, setelah Ketua Fu mati, Ketua Fu juga akan bergabung dengan mereka. Hingga akhirnya Chuyun berhasil menghabisi Ketua Fu dengan kekuatan pedang lubang hitam. 总算对你清楚。 总算对你清楚。 Di keesokan harinya, Chuyun dan para senior pun akan menyerang Istana Jiuhan. Terlihat murid Chuyun yang bernama King Yao, ia melaporkan telah menghabisi semua pemberontak di Lembah Qixing secara diam-diam. Bahkan jika ada yang menyelidiki, maka tersangkanya adalah Istana Jiuhan. Setelah hal itu, Chuyun dan para senior pun berangkat menuju puncak Istana Jiuhan. 我们出发吧。结果也会指向九寒宫，叛贼全部诛杀。整个过我们出发吧。 Ketika di jalan, senior Lin mengetahui semalam Chuyun menghabisi Ketua Fu. Chuyun bilang sejak awal ia memancing sekutu Ketua Fu semuanya untuk keluar. Dikarenakan pertempuran semakin dekat, maka Ketua Fu tidak boleh dibiarkan. Ditambah lagi, Chuyun menyuruh Xiaohu dan King Yao menjelaskan pada Sujingan dan Nonasu bahwa kematian Ketua Fu disebabkan oleh Istana Jiuhan. Dan setelah pertempuran ini berakhir, Chuyun akan membuatkan patung Ketua Fu di Lembah Qixing agar menenangkan emosi orang-orang di Lembah Qixing, terutama bagi Sujingan dan Nonasu. 主要还是为了安抚苏木昭和苏，告知实情，对七星会副校臣耸立一座雕像。主要还是为了安抚苏木昭和苏。 Namun jika Chuyun dan lainnya kalah dalam perang ini, maka semua persiapan Chuyun tidak ada artinya. Mendengar hal itu, Senior Lin tidak akan menyerah begitu saja pada Istana Jiuhan, apalagi Chuyun sudah memberikannya artefak kaisar. Hingga akhirnya Chuyun dan para senior pun tiba di puncak Istana Jiuhan. 得到了一件黄器，我可不。哎， 上一次被 Terlihat saat itu Bingli mengatakan Chuyun tidak akan bisa kabur dari sini. Bahkan jika Dewa Agung turun ke bumi, Chuyun tidak akan bisa lepas dari kematian.
Senior Lin pun mengetahui meski para tetua istana Jiuhan hanya di ranah Yingyang, tapi di dalam formasi jiwa es, semuanya telah mencapai ranah nirvana. Chuyun pun menyuruh para senior naik ke atas, dikarenakan Chuyun bisa mengatasi para tetua ini sendirian. 一人足以应付。这些长老虽然 Bing Li pun mengakui bahwa Chuyun memiliki banyak cara, namun ia meremehkan Chuyun yang ingin menghadapi 18 tetua sekaligus, dikarenakan Chuyun hanyalah di ranah Yingyang. Terlihat Bing Li menyuruh para tetua untuk menghentikan senior Lin dan lainnya, tapi Chuyun langsung mengeluarkan gelombang kejut ketiadaan dari pedangnya untuk menyerang tetua. Chuyun menegaskan lawan para tetua adalah dirinya. 确有几分手段，但你去，你们的对手是我。走，拦下他们。 Chuyun juga mengeluarkan semua budak pedangnya yang membuat para tetua terkejut. Chuyun mengatakan agar para senior segera pergi ke atas, dikarenakan setelah Chuyun selesai menangani para tetua, ia akan segera menyusul. Bing Li yang melihat senior Lin dan lainnya pergi ke atas, mereka pun mencoba menghentikan para senior, namun Chuyun menghalangi mereka dan menegaskan bahwa lawan mereka adalah Chuyun. Sembari Chuyun melancarkan aura pedangnya. Bing Li pun akhirnya membiarkan para senior pergi ke atas, tapi salah satu tetua bilang, bukankah mereka diperintah Yesusang untuk menjaga lereng gunung? Dan mengapa membiarkan para senior pergi ke puncak Jiuhan? Namun Bing Li mengatakan harus menangkap raja terlebih dahulu. Dengan kata lain, setelah menghabisi Chuyun, maka semuanya bisa diselesaikan. Terlebih walau para senior sudah mencapai puncak, maka mereka semua akan langsung mati. Chuyun mengetahui bahwa kekuatan para tetua meningkat pesat menjadi ranah nirvana di bawah pelindungan formasi jiwa es ini. Meski begitu, para tetua tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh ranah nirvana dikarenakan fondasi mereka dangkal. Ditambah para tetua bermimpi bisa menghukum mati Chuyun hanya dengan formasi jiwa es ini. 了吧？ 你怎会知道加上这座3000寒星古阵会出涅槃强者的真正实力。 Bing Li menanyakan bagaimana Chuyun tahu tentang formasi 3000 bintang dingin ini. Chuyun pun langsung memperlihatkan bahwa formasi 3000 bintang dingin ini adalah formasi dari warisan istana Jiuhan, dan ini adalah formasi pembunuhan murni. Setelah diaktifkan, bintang dingin akan jatuh yang membuat praktisi nirvana langsung terbunuh. 成大阵，位列7级层阵，寒星坠落。就 Chuyun bergumam ketika ia datang ke istana Jiuhan di kehidupan ia sebelumnya, yaitu dengan menyamar. Ia mengetahui tentang rahasia istana Jiuhan. Bing Li mengatakan meski Chuyun tahu formasi ini, akan tetapi itu sekarang tidak berguna. Bing Li pun menyuruh para tetua aktifkan formasi untuk menghabisi Chuyun. Hingga akhirnya Bing Li dan lainnya mulai mengaktifkan formasi, sementara Chuyun mengatakan Bing Li pikir Chuyun tidak mempersiapkan apapun setelah mengetahui tentang formasi ini. 千寒星古阵，难道？ Kemudian para budak pedang Chuyun pun menyatu dengan kayu jiwa kutukan sesuai dengan perintah Chuyun. Dan Chuyun pun langsung menyerang formasi 3000 bintang dingin yang membuat para tetua terkejut. Tetua itu bilang formasi bintang dingin ini secara paksa ditahan oleh Chuyun. Chuyun bilang dengan kekuatannya saat ini, ia belum bisa mematahkan secara paksa formasi bintang dingin ini, tapi menahannya hanya perlu menunggu waktu saja. Chuyun tahu yang mengendalikan formasi ini bukanlah Yesusang, 非叶雪城，但要将其遏制住，却很是凭我现在的实力。 Dengan percaya diri Bing Li mengatakan, ia dan para tetua sudah cukup menghabisi Chuyun. Bing Li bilang bahwa api hijau yang adalah kekuatan ranah Yingyang tak akan bisa bertahan lama. Terlebih Chuyun hanya berpura-pura tenang saja. Hingga akhirnya Bing Li dan para tetua pun menyerang Chuyun.
Namun Chuyun berhasil menghindar dengan kecepatannya. 动手吧，莫要跟他多做蠢事，不能久称。这小子只是某种诡异身法，速度。通神顺步。 Dan tiba-tiba saja Chuyun muncul di hadapan salah satu tetua yang waspada kepada Chuyun. Akan tetapi akhirnya ia pun dihabisi oleh pedang Chuyun. 杜绝此子的暗中偷袭。此话，姓张了。Lantas tetua lainnya menyerang Chuyun dengan cakar hantunya. Ia pun percaya diri bisa membekukan Chuyun sampai mati. Namun Chuyun langsung membakar tetua itu sampai mati dengan kayu jiwa kutukan. 去死！定了。两个。 Berpindah pada senior Lin dan lainnya yang sampai di puncak Jiuhan, terlihat ada Ye Susang yang sedang berkultivasi sembari dikawal oleh para tetua. Tetua itu bilang berani sekali senior Lin dan lainnya tidak berlutut ketika bertemu Ye Susang. Senior Lin tahu bahwa yang berkultivasi itu adalah Ye Susang. 他便是叶雪成。 见到公主，居然 Wu Jingsu mengatakan benar apa yang dikatakan oleh Chuyun, bahwa hanya tersisa 2 tetua agung di Ranah Nirvana yang menjaga Ye Susang. Tapi Wu Jingsu merasakan bahwa 2 tetua agung akan melangkah ke ranah Martial Emperor. 强者独有的意志力量，世上散发出来的灵力波动，却2长老则立于山巅。 Mendengar itu, tetua agung Yusa merendahkan pasukan Chuyun yang seperti semut rendahan yang berani melawan mereka. Dan 2 tetua agung pun bersiap menyerang pasukan Chuyun. Saat itu tetua agung Yusa pun merendahkan pasukan Chuyun yang baginya adalah semut rendahan. Tapi Ye Susang menyuruh 2 tetua agungnya mundur. Ye Susang mengatakan 5 ketua sekte harusnya sudah mati, dan mengapa sekarang 5 ketua malah berdiri di hadapannya. Ia pun bertanya apakah ini ulah dari Chuyun. 属下遵命。在我的面前，这都到齐了。 Senior Mo bilang, walau Ye Susang mengetahui jawabannya, itu tidak akan mempengaruhi Ye Susang. Ye Susang mengetahui Chuyun menghabiskan seluruh kemampuannya dengan tujuan hanya untuk menyelamatkan Liu Xiang. Tapi bagi Senior Mo dan lainnya itu tidak ada gunanya. Lantas Ye Susang menawarkan Senior Mo dan lainnya berpindah kubu dan menjadi pejabat tamu dari istana Jiuhan. Ditambah lagi para senior pun bisa menikmati sumber daya yang ada di istana Jiuhan. 行云费尽了所有心思，武寒宫客卿，享受变立场，我绝不会。 Namun Senior Mo menegaskan ia menghargai kebaikan Ye Susang, tapi loyalitas yang dijanjikan oleh Chuyun, para senior pun akan menepati walau dengan resiko kematian. Bahkan jika bertahan hidup, hati nurani akan terasa gelisah sepanjang waktu. Ye Susang bilang beraninya mereka berbicara tentang hati nurani. Bukankah itu sebuah kemunafikan? 否则，就算是得以，心和天下苍生，连3岁孩童都。 Tapi Senior Mo menegaskan, apa bedanya dengan kematian jika para senior mengingkari janji yang sudah dibuat dengan Chuyun. Kemudian Senior Mo menyuruh para budak pedang membentuk formasi. Terlihat ada orang seperti Hulk di tengah formasi. Tetua Agung Yusa merasakan bahwa formasi roh ini sangatlah kuat. Ye Susang juga mengetahui bahwa formasi ini menyerap kekuatan langit dan bumi, dan Hulk itu menjadi inti dari para budak pedang, menyatukan kekuatan lalu menyalurkannya pada satu tubuh. Dan aura merah ini dimuntahkan oleh Dewa Iblis tertinggi, yang membuat 3 senior secara instan meningkatkan kekuatan mereka. Lantas para senior pun mengeluarkan kekuatan dan siap menyerang. 吐出诡异红光，将2股力量凝为一体。 Tetua Agung Yusa juga tahu 2 kekuatan senior Lin dan Wu Jingsu meningkat pesat, yang setara dengan 2 tetua agung. Ye Susang menyadari bahwa Chuyun
menyimpan banyak rahasia di tubuhnya dengan membuat boneka roh. Ia pun menyuruh dua tetua agungnya untuk menangkap 3 senior hidup-hidup, termasuk dengan Cuyun, dikarenakan Ye Susang semakin tertarik untuk bertarung dengan mereka. 难怪能踏入九汉宫，他们是越来越感兴趣了。3人的性命，包 Kembali pada Cuyun, terlihat Bing Li mengatakan, mereka bersepuluh bisa menghabisi Cuyun, tapi harus menyingkirkan 4 budak pedang yin yang agar bisa mengaktifkan formasi dan menghabisi Cuyun. Hingga akhirnya 1 budak pedang pun berhasil dijatuhkan. 能枪杀刺人，但也要强者，只要能够重新催动。 Bawahan Bing Li memuji tetua Bing Li yang cerdas dengan menghabisi budak pedang terlebih dahulu agar bisa mengaktifkan formasi dan menyerang Cuyun secara bersamaan. Namun alangkahnya terkejutnya Bing Li melihat budak pedang bangkit kembali dengan meledakkan lautan spiritual. 成了，被长矛刺穿了击中九寒宫长老的出手。 Lantas Bing Li memerintahkan para tetua untuk mengepung para budak pedang dan menahan mereka dengan aura nirvana. Cuyun pun membenarkan. Para tetua tidak perlu takut dengan ledakan lautan spiritual dari para budak pedang. Tapi tiba-tiba saja budak pedang menyerang para murid di belakang Bing Li, yaitu dengan lautan spiritual yang berhasil menghabisi mereka. Terlihat Bing Li sangat marah, beraninya Cuyun membantai murid istana Jiuhan. Cuyun menegaskan siapapun yang menghalanginya menyelamatkan Liu Xiang akan ia habisi semuanya, agar mereka semua berkumpul di neraka. 你们身后的那些九汉黄泉路上绝不会感到那今日但凡 Kembali pada para senior yang siap menyerang Ye Susang dan 2 tetua agungnya. Ye Susang pun memerintahkan pastikan 2 tetua agung menangkap 3 senior hidup-hidup termasuk dengan Cuyun, dikarenakan ia semakin tertarik bertarung dengan mereka. Namun Wu Jingsu bilang kemenangan bukanlah di tangan pihak istana Jiuhan. Hingga akhirnya Wu Jingsu dan senior Lin mulai menyerang ke arah 2 tetua agung. Tapi 2 tetua agung berhasil menahannya. 行云也不能杀。我现在 Namun boneka roh yang dikendalikan senior Mo bersiap menyerang dengan palu iblisnya. Ye Susang mengetahui bahwa palu itu adalah artefak tingkat kaisar kelas menengah. Terlihat terjadilah bentrokan kekuatan hebat di antara mereka semua. Tapi masing-masing dari mereka terpental dikarenakan kekuatan itu. Terlihat senior Lin terkejut bahwa mereka tidak berhasil menyakiti 2 tetua agung. Tetua Agung Yusa pun tidak menyangka formasi roh ini bisa meningkatkan kekuatan para senior dengan begitu banyak. Namun Tetua Yusa tidak yakin para senior bisa menghancurkan armor 9S dingin. Mendengar itu, senior Mo menduga di dalam armor 9S dingin tampaknya mengandung jejak kekuatan sumber yang memiliki pertahanan sangat kuat. Bahkan orang di ranah nirvana tingkat 5 tidak bisa sepenuhnya menghancurkannya. Hal itu pun dibenarkan oleh Ye Susang, dikarenakan selama formasi tidak hancur, armor 9S dingin tetap bisa dipulihkan. Dan kekuatan sumber yang dikatakan oleh senior Mo sebenarnya itu dari kristal sumber air. Tetua Agung Yusa pun yakin pihak Cuyun tidak akan bisa menang selama armor 9S dingin masih ada. Tetua Yusa pun terprovokasi dikarenakan senior Lin menyebut mereka segerombolan rubah yang licik. 之力则是来自于水。慢， 苟且之辈。 Ye Susang tahu meski formasi roh aneh ini meningkatkan kekuatan para senior dengan instan, akan tetapi itu merugikan dikarenakan para senior akan mati menyedihkan jika pertarungan sengit terus berlanjut. Namun senior Mo menggertak Ye Susang yang mengatakan omong kosong saja, dan jika berani maka bertarung saja, dikarenakan senior Li yang tidak punya waktu untuk berdebat dengan mereka.
没这个闲工夫跟。你什么你？堂堂五皇强。 Hu Jingsu mengatakan walau ia selalu tidak suka dengan Sinnerlin, tapi dua perkataan Sinnerlin sangat luar biasa. Dan ia pun akan menraktir Sinnerlin setelah pertempuran. Ditambah lagi Senior Mo pun akan ikut minum, dikarenakan ia menyimpan arak enak yang selama 10.000 tahun ada di halaman puncak Intian. Mendengar itu Sinnerlin sangat senang dikarenakan Senior Mo akan berbagi araknya. Namun Ye Susang merendahkan para senior yang masih sempat ingin minum anggur, padahal kematian akan datang pada mereka. Dengan marah, Hu Jingsu mengatakan Ye Susang tidak mengerti persahabatan antar pria dan Ye Susang tidak punya hati. Hingga akhirnya para senior pun mulai menyerang. Kembali pada Chuyun yang berhasil menghabisi tetua di Tanah Yingyang satu persatu, dikarenakan Chuyun mengetahui jika para tetua ini bekerja sama itu akan menyulitkan. Tapi untungnya Chuyun memiliki esensi darah dari Phoenix api sejati yang bisa menyembuhkan diri dengan cepat. Namun terlihat Chuyun sudah kelelahan dan mengeluarkan seteguk darah. Bing Li tahu pertempuran yang begitu lama membuat Chuyun kelelahan. Hingga akhirnya Bing Li dan para tetua pun menyerang bersamaan untuk menghabisi Chuyun. Namun Chuyun berhasil menahan mereka dengan api binatang buas yang dikeluarkan dari kayu jiwa kutukan. Bing Li tahu Chuyun mencari kematiannya sendiri dengan menggunakan api ini yang menyerap banyak kekuatan Chuyun sekaligus menahan serangan dari tiga tetua. Dua tetua pun kembali menyerang Chuyun dikarenakan Chuyun sudah terluka parah. Ditambah Chuyun yang ada di pusat ledakannya. Namun tak disangka Chuyun berhasil menghabisi dua tetua dengan menyerang menggunakan pedang lubang hitam yang digandakan. Bing Li pun terkejut Chuyun bisa melakukannya walau Chuyun sudah terluka parah. Dan ketika Bing Li menyuruh satu tetua untuk menyerang bersamaan, dikarenakan Chuyun sudah di ujung tanduk, justru dengan cepat Chuyun menghabisi satu tetua yang tersisa. Hal itu pun membuat Bing Li terkejut. Melihat semua tetuanya mati, Bing Li pun menjadi sangat marah dan ia pun langsung saja menyerang Chuyun. Namun Chuyun berhasil menyerang balik Bing Li dan mengatakan Bing Li tidak memiliki kualifikasi untuk menghabisi Chuyun. Terlihat Bing Li dengan santai bilang, sekarang Chuyun tidak akan bisa menyelamatkan Liu Xiang. Bahkan jika Chuyun mendekati puncak Jiuhan, hanya akan dibunuh oleh Ye Susang. Bing Li pun memprovokasi Chuyun bahwa rencana Chuyun semua tidak berarti dikarenakan pada akhirnya tidak akan bisa menyelamatkan Liu Xiang. Namun Chuyun menegaskan selama Liu Xiang masih bisa diselamatkan, ke neraka pun Chuyun tidak akan takut. Kemudian Chuyun mendapatkan boneka kecil dari Bing Li. Melihat boneka itu, Chuyun mengingat bahwa boneka kecil tersebut diberikan Liu Xiang sewaktu mereka kecil. Sementara itu terlihat Chuyun lengah, yang menyebabkan Bing Li berhasil melarikan diri dari kekangan serangan Chuyun. Chuyun pun tidak akan mengajar Bing Li, dan ia pun akan menyelesaikan masalah yang ada di hadapannya. Lantas Chuyun mengambil mayat dari para tetua di sana, yang menyebabkan formasi akan runtuh.
Chuyun mengetahui 9 tetua istana Johan yang merupakan mata formasi telah dibunuh olehnya, dan formasi JWS ini akan segera runtuh. 已经被我所杀。 Terlihat Chuyun memuntahkan seteguk darah segar. Ia pun mengetahui dengan ranah hingga yang tingkat 6-nya tidak bisa terus menggunakan armor Fiantain dan juga pedang lubang hitam. Lalu Chuyun memakan sebuah pil untuk memulihkan dirinya, dan Chuyun pun tidak mengetahui apa yang terjadi di puncak Johan. Chuyun menduga jika bertarung pastinya ini sangat merepotkan. Meski begitu, Chuyun tetap naik ke puncak Johan. Sementara itu di puncak istana Johan, nampaknya telah terjadi pertarungan antara para senior dan 2 tetua agung. Tetua Agung Yusa bilang, meski serangan para senior kuat, namun tidak akan bisa menghancurkan armor 9 es dingin. Mendengar itu, senior Mo mengatakan, formasi 10.000 jiwa es bergetar hebat, yang artinya formasi ini diambang kehancuran. Jadi pemadatan armor 9 es jauh lebih lama dari biasanya. Dengan kata lain, perlindungan armor 9 es dingin sudah berkurang, yang menyebabkan 2 tetua agung menyembunyikan luka mereka. 九寒兵甲给予你们的保护，比刚才九寒兵甲的凝聚时间将士。万寒冰魄大阵。 Terlihat senior Lin juga menduga Chuyun telah menjatuhkan semua para tetua, yang menyebabkan formasi Jawa Es akan runtuh. Saat itu Wu Jingsu mengatakan bahwa pertempuran ini akan dimenangkan oleh pihak Chuyun. Namun Ye Susang bilang memang formasi Jawa Es ini mengendur, tapi selama formasi masih ada, armor 9 es dingin dan kekuatannya akan terus ada. Ye Susang mengatakan sekarang pihak Chuyun dalam situasi yang tidak menguntungkan. 别妄想扮猪吃老虎， 你们还要苦苦支撑吗？ 就不会消失。 Ye Susang menegaskan daripada mengkhawatirkan formasi es, lebih baik mengkhawatirkan tentang Dewa Iblis ini, yang diketahui yang akan segera menghilang. Kemudian 2 tetua agung menyerang para senior, dan jangan biarkan mereka kabur, sesuai yang diperintahkan oleh Ye Susang. Terlihat senior Lin dan lainnya akan terus bertarung dan juga bertahan sampai Chuyun tiba di sini. Namun ternyata 2 tetua agung mengincar senior Mo untuk dihabisi. 拦住他们！立死！ Senior Mo mengatakan ia tidak ingin bertahan hidup, dan terlihat senior Mo mematikan pergerakan tetua agung Yusa. Senior Mo pun meledakkan kekuatannya dan ia bilang hanya bisa menggunakan cara ini. Dengan kata lain, senior Mo akan mengorbankan dirinya untuk serangan terakhir ini. 到最后，算是死得其所了。 Terlihat senior Mo tergeletak, yang membuat Wu Jingsu mengatakan senior Mo sangat sembrono. Kemudian Wu Jingsu menyerang tetua Yusa, tapi senior Lin menyuruh Wu Jingsu mundur, dan ialah yang akan menahan 2 tetua agung. Namun Wu Jingsu menegaskan ia tidak akan pernah mundur. 吴清贤，你暂且退后，我来补。唯有一往无前，和莫忘功，没必要一昧逞强。 Lantas Wu Jingsu pun langsung naik ke atas dan berhasil melukai tetua agung Yusa. Namun akibatnya Wu Jingsu menjadi tepar dan tidak berdaya. Terlihat senior Lin kesal dikarenakan 2 tetua agung belum mati juga. Ditambah lagi senior Mo dan Wu Jingsu sudah tumbang. 居然还没有死！ Apalagi keadaan senior Lin sekarang terluka dan memuntahkan seteguk darah. Saat itu Ye Susang bilang awalnya ia ingin mempelajari rahasia dari para senior, namun sayangnya 2 senior mati terlalu cepat.
从他们的身上得到一些新，过于干脆。 Tapi itu bagus dikarenakan formasi Dewa Iblis ini menghilang. Meski begitu, situasi masih bisa dikendalikan walau Yusa dan Yulong terluka parah. Ditambah lagi masih ada formasi es dan armor 9S dingin. Ye Susang pun menyuruh Yusa untuk mencari Chuyun di lereng gunung untuk menghabisinya. Namun saat itu tetua Yusa diserang oleh Sinirlin. Dikarenakan Sinirlin berjanji sebelum Chuyun ada di puncak, ia harus menahan Ye Susang dan lainnya. 一人留在这里，另一人。老家伙，你要找死不成？ 不必全力拖延。 Daripada itu, Ye Susang dan lainnya harus melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Ye Susang menanyakan apa yang Chuyun berikan pada Sinirlin sampai Sinirlin rela mati. Padahal kultivasi Sinirlin stabil dan bisa melangkah ke ranah Martir Emperor jika memilih sumber daya di istana Jiuhan. Ye Susang menegaskan mengapa rela mati daripada menyerah kepadanya. 资源，我九寒宫也拥有，境界也很是稳固。 Sinirlin tidak bisa menjawab hal itu. Lalu ia pun mengingat ketika Chuyun bisa menyembuhkan penyakit gelapnya asalkan Sinirlin melindungi Chuyun selama 1 tahun. Sejak saat itu Sinirlin melihat kebangkitan Chuyun dan melihat orang berbagai jenis, dan ia pun bertindak sesuai perintah Chuyun, yaitu menghadapi ranah Martir Emperor setengah langkah. Meski perjanjian itu sudah tidak ada lagi, ia menjadi heran pada dirinya sendiri yang tidak ingin meninggalkan Chuyun. 已经不复存在，只是现在细细想来，一火流星。星云的计划直面这2名。 Terlihat Sinirlin mengingat pertempuran yang ia jalani sebelumnya dengan Chuyun, dan mungkin ia sudah terbiasa dengan misteri dari Chuyun, kepolosan Laulan, dan kejujuran dari Xiaohu. 我就应该说出这句话，就连刚才那句话，习惯了楚行云的神秘莫测。东西。 Mendengar jawaban Sinirlin, Ye Susang mengatakan bahwa itu sangat konyol. Namun Sinirlin menegaskan daripada Ye Susang yang tidak peduli pada keluarga dan lainnya, walau Ye Susang di ranah Martir Emperor. Lantas dua tetua agung pun menyerang Sinirlin untuk menghabisinya sesuai perintah dari Ye Susang. Namun Sinirlin masih bisa menahan dua tetua agung dengan kekuatannya. 那又如何？这一生早已置生死于度外，人生一世。 Ye Susang pun menyuruh dua tetuanya segera bertindak, dikarenakan Sinirlin akan meledakkan lautan spiritualnya. Kemudian Chuyun muncul di sana dan menyuruh Sinirlin untuk menyatukan kekuatan rohnya. Namun Sinirlin menegaskan itu sudah terlambat, dan ia pun menyerahkan sisanya kepada Chuyun. Ia juga mengatakan Chuyun harus memenangkan pertempuran ini, dan setelah memenangkan pertempuran, Chuyun harus meminum arak yang disembunyikan Senior Mo di puncak Intian, yaitu untuk dirinya, Wu Jingsu, dan juga Senior Mo. 替我把魔王宫私藏的几坛物一定要赢，且一定要灌到随后的一切全都。 Terlihat Chuyun bilang ia masih bisa menempa logam untuk memperbaiki tubuh Jingsu dan Senior Mo, dikarenakan mereka berdua adalah manusia boneka. Tetapi untuk Senior Lin, dia adalah manusia yang sekali mati maka tidak bisa dihidupkan kembali. 血肉之躯，一旦死去，我尚可用域外金属。 Sementara dua tetua agung terlempar oleh ledakan lautan spiritual dari Senior Lin, dua tetua agung mengatakan para senior memang pantas mati dengan rendah. Lantas tetua Yusa bilang pastinya Chuyun sudah menghabisi semua tetua di lereng gunung, dikarenakan Chuyun bisa naik ke puncak Jiuhan. 山妖的所有九寒宫长老，就该死，就这样死去。 Terlihat Yusa yang memegang cakar Senior Lin.
Chuyun pun menyuruh Yusa meletakkan cakarnya, namun Yusa tidak mau meletakkannya, dikarenakan menurutnya ini adalah barang yang berharga. Ye Susang menyuruh tetua agungnya cepat menangkap Chuyun, dan jangan banyak basa-basi. Tetapi Chuyun menegaskan agar Yusa meletakkan cakarnya. Hingga pada akhirnya Chuyun pun menyerang Yusa dengan pedang lubang hitamnya dan berhasil mematahkan senjata Yusa, sekaligus juga mencekiknya. Yulong menyuruh Chuyun untuk melepaskan Yusa. Chuyun pun melepaskan tetua Yusa dan melemparkannya dikarenakan Yusa sudah mati. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spiritual Sorcerer di season 4 kali ini. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa seperti admin dan juga yang menjalankan seperti yang lainnya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selamat support channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Lonceng juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya ya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.